Nah, sekarang kita siapkan ya, teman-teman, kita siapkan, perangkat-perangkat lunak yang dibutuhkan untuk, membuat atau bermain IoT di rumah. Nah, perangkat lunaknya apa saja yang dibutuhkan? Jadi perangkat lunak yang pertama, yang jelas Arduino IDE ya. Nah, silahkan Anda download di situs resminya Arduino ya, www.arduino.cc/en/main/software. Nah, ini silahkan Anda download ya. Dan kemudian silahkan Anda install ya. Ya. Berikutnya adalah ya, setelah kita berhasil menginstal Arduino IDE, maka kita harus menambahkan atau melakukan instalasi board ESPN8266 ke Arduino IDE kita. Kenapa? Karena secara default si Arduino IDE ini dia belum terinclude atau belum terinstall board yang menggunakan microprosesor ESP8266 seperti halnya di Node MCU yang bakalan kita gunakan ini. Nah, makanya kita butuh melakukan instalasi board ESP8266. Nah, cara yang pertama yang harus kita lakukan untuk menginstal board ESP8266 adalah kita copy di sini ya. Kita copy ini adalah link package untuk ESP8266 ya. Jadi ini kita masukkan dulu kita copy ya, kita masukkan dulu ke Arduino IDE-nya ya. Silakan ya, seperti ini ya, silakan Anda lihat. Di sini saya buka Arduino IDE ya. Ini adalah Arduino IDE setelah kita berhasil menginstal. Caranya pertama adalah kita klik file reference ya. Nah, kemudian di sini ini sudah saya masukkan ya. Silahkan Anda masukkan di sini ada yang namanya additional board manager URL. Anda masukkan di sini, Anda paste ya, kalau sudah Anda paste atau paste, kemudian Anda oke. Nah, seperti ini. Apakah sudah selesai? Belum ya. Nah, berikutnya adalah kita klik tools ya. Kemudian kita klik board ya. Kita klik board. Nah, kemudian di sini ada yang namanya paling atas ini ada yang namanya board manager ya. Perlu diketahui kalau kita belum install ESP8266 itu di dalam sini itu belum ada Node MCU-nya atau board yang menggunakan ESP8266. Nah, sekarang kita klik di sini di board manager. Nah, ditunggu ya. Dan ini untuk menginstal ini Anda harus online ya. Jadi harus online dengan internet. Nah, setelah kita tunggu sebentar, ya kita masukkan saja keywordnya di sini ESP8266 ya. Kemudian Anda enter, nah munculnya seperti ini. Ya. Nah, di sini kalau di layar saya di sini sudah tertulis installed ya. Ini karena saya sudah menginstal sebelumnya ya. Jika Anda belum pernah menginstal ini ya, jika Anda belum pernah menginstal ini atau board 8266 Anda sudah jadul atau atau sekarang ada update baru, maka di sini akan muncul tulisan install atau update ya. Nah, silahkan Anda klik install atau update ya. Kemudian nanti Anda tunggu sampai di sini muncul tulisan install. Oke. Nah, jadi seperti itu cara kita menambahkan atau menginstal board
yang menggunakan ESP8266. Berikutnya adalah setelah kita menginstal board ESP8266, ya, maka kita harus menginstal library yang dibutuhkan, ya, library lain yang dibutuhkan. Apa sih library lain yang dibutuhkan itu? Ya, nah, kalau di contoh yang mau kita bikin ini, ya, mainan yang mau kita bikin ini adalah DHT22, maka kita butuh library di DHT22. Ya. Caranya kita bisa di manage library, ya. Coba saya tunjukkan kembali. Kita lihat manage libraries, kita buka, ya. Nah, di sini di sketch, ya. Kemudian di include library, kemudian di sini di manage library, ya. Nah, seperti halnya ketika kita menginstal board ESP8266, jika kita belum punya library DHT, maka di sini di daftar library ini tidak akan muncul atau belum muncul, ya. Tetapi kalau sudah kita install, maka ketika kita scroll ke bawah atau ke atas, dia akan muncul, ya. Nah, untuk menginstal library kita klik ini manage libraries. Nah, akan muncul seperti ini. Kita tunggu sebentar. Dia akan melakukan update, ya. Nah, setelah tadi update-nya selesai, ya, maka kita bisa cari di sini. Di sini ada kolom pencarian, ya. Kita bisa masukkan DHT, ya. Kemudian kita bisa cari sensor DHT, ya, dari ini ada fruit, ya. Nah, kita bisa ini, ya, cari sensor DHT, ya. Kenapa kita pilih dari Adafruit? Karena di Adafruit ini dia lebih general dan dia support untuk DHT11, 22 dan seterusnya, ya. Kemudian dia bisa support temperatur, sensor temperatur, sensor kelembapan, dan untuk Arduino juga. Nah, ini. Nah, seperti biasa, silahkan di sini Anda klik install, ya. Misalkan, nah, di sini muncul tombol install. Nah, silahkan Anda install. Kebetulan di komputer saya di sini sudah terinstall, ya. Silahkan Anda tunggu proses installnya selesai, ya. Nah, setelah installnya selesai, nah, berarti persiapan atau instalasi perangkat lunak yang kita butuhkan untuk ngoding si Node MCU-nya ini menggunakan sensor DHT22 sudah selesai. Dan perlu diingat teman-teman, untuk instalasi board ESP8266 dan library DHT ini cuman satu kali saja, ya. Cuma satu kali saja, ya. Berikutnya kita tidak perlu untuk menginstal board ESP8266 dan DHT library lagi, ya, kecuali jika Anda menguninstall semua Windows Anda atau Anda menguninstall Arduino IDE Anda, maka kita harus menginstal kembali ESP8266 dan library-library yang kita butuhkan. Itu. Berarti selesai, kita bisa close.